Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hibbati fillah, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita akan membaca syarah atau penjelasan yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan terakhir kita sampai pada pasal tentang kewajiban untuk mencintai dan menghormati ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita sudah sebutkan ya, ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian ada Saudah binti Zam'ah, kemudian ada Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah atau yang dikenal dengan Ummul Masakin karena beliau sangat dekat dengan orang-orang miskin. Kemudian ada Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Ya. Kemudian ada yang berikutnya, yang kelima, Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah. Kemudian yang keenam Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang ketujuh Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Zainab ini memiliki kelebihan dinikahkan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh dari langit yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu ta'ala anha. Yang kesembilan adalah Ummu Salamah, ya, Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Kemudian yang ke-10 adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ibnul Haris. Berarti ini saudara perempuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, saudara perempuan atau saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ibn Haris radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang ke-11 adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan ini adalah dari keturunan Yahudi, ya. Ini
Inilah ummahatul mukminin. Kemudian di sini Ibnu Qudamah mengatakan afdaluhunna Khadijah binti Khuwailid wa Aisyah as-Siddiqah binti Siddiq. Yang paling utama di antara ummahatul mukminin kata Ibnu Qudamah adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah as-Siddiqah binti Siddiq. Dan keduanya yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Syekh Fauzan hafizallahu taala memberikan catatan terkait pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwasanya yang paling mulia dari ummahatul mukminin adalah Khadijah dan Aisyah. Kata Syekh Fauzan, ikhtalafa fi afdali azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal hiya Khadijah atau Aisyah. Para ulama berselisih tentang siapa yang paling utama di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Khadijah atau Aisyah? Ya, ada dua pendapat. Tetapi kata Syekh Fauzan, dan ini ya, pendapat beliau wasahih at-tawaqquf fi hadza. Pendapat yang benar kita tawakuf, tidak ya mengomentari mana lebih utama di antaranya. Ya. Wa anna likulli wahidatin minal fadli ma laysa 'indal ukhra, karena masing-masing punya keutamaan yang tidak didapati yang lainnya. In ummahatul mukminin. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan allati bara'ahallahu fi kitabih, yang mana Allah telah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan palsu ya, di dalam kitabnya, itu di dalam surah An-Nur ayat 26, di mana Allah taala berfirman wa tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfirah wa rizqun karim. Ini Allah membersihkan ya tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang disandarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allah bersihkan ya fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau. Ya. Wa man lam yubarri'ha fa huwa kafir. Kata Syekh Fauzan, siapa yang tidak mau membersihkan ya Ummul Mukminin Aisyah dari tuduhan-tuduhan palsu, maka dia kafir. Karena dia telah menentang ayat Quran. Quran membersihkan tuduhan palsu dari Ummul Mukminin di dalam hadisul ifk ya. Berita bohong yang tersebar li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulih wa li ijma'il muslimin. Orang yang tidak mau membersihkan Ummul Mukminin dari tuduhan palsu, maka dia menisbatkan tuduhan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, sejatinya dia telah kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kesepakatan kaum muslimin. Walamma ishtadda bihal amru radhiyallahu anha qalat, ya. Ini keadaan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Allah azza wa jalla telah membersihkan nama beliau ya dari berita dusta. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya zaujun Nabi fid dunya wal akhirah, mereka ummahatul mukminin adalah istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Ya. Berarti mereka ahlul jannah. Ya. Faman qadhafaha bima bara'aha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan siapa yang menuduhnya ya bima bara'ahallahu min, dengan tuduhan-tuduhan yang Allah telah berlepas diri darinya ya. Jadi Aisyah ini adalah istri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Aisyah ini adalah istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Kata Ibnu Qudamah ya bahwasanya Aisyah
adalah zaujin Nabi di dunia wal akhirah, istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang menuduh Aisyah dengan sesuatu yang Allah telah bersihkan dia dari tuduhan tersebut, faqad kafara billahil azim, kata Ibnu Qudamah, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Kufur kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian setelah menyebutkan ummahatul mukminin, Ibnu Qudamah melanjutkan wa Muawiyatu khalul mukminin. Dan Muawiyah adalah pamannya orang-orang beriman. Wa katibu wahyillah, penulis wahyu Allah, ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum. Dan Muawiyah adalah salah satu khalifah dari kaum muslimin radhiyallahu anhum. Ya. Setelah menyebutkan tentang ummahatul mukminin, maka Ibnu Qudamah ingin melakukan pembelaan kepada salah satu sahabat yang juga keharuman namanya, ya, kemuliaannya, ya, menjadi ajang fitnah. Banyak tokoh-tokoh firqah-firqah sesat yang menyudutkan, ya, sahabat ini, padahal beliau adalah sahabat yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi, ya, orang-orang yang tidak suka, ya, merendahkannya, melecehkannya, dan mereka menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan riwayat-riwayat bohong tentang sahabat yang mulia ini. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, saudara dari salah satu ummahatul mukminin, yaitu, ya, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Muawiyah dan Ummu Habibah Ramlah ini kakak beradik, ya. Karena Ramlah binti Abi Sufyan ini ummahatul mukminin, maka berarti Muawiyah ini adalah pamannya, ya. Ya, karena, ya, kakak atau saudaranya bibi itu adalah paman, ya. Paman dari jalur ibu, itu bahasa Arabnya khol. Kalau paman dari jalur bapak, bahasa Arabnya am. Dan Muawiyah adalah kholul mukminin, pamannya orang-orang beriman. Kenapa? Karena saudarinya Ramlah binti Abi Sufyan ini adalah ummahatul mukminin, istri Nabi, ya. Jadi saudarinya, saudara perempuannya adalah istri Nabi, ummahatul mukminin, maka Muawiyah ini adalah paman orang-orang beriman, khalul mukminin. Dan Muawiyah ini, ikhwani wa akhwati a'azzalakum, ya, lahu fadail. Muawiyah ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan, ya, tetapi tersebar, ya, dan sampai kepada kita berita-berita yang tidak benar tentang pribadi Muawiyah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, berita-berita palsu yang disebarkan oleh ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang tentang pribadi Muawiyah. Pemimpin yang tidak adil, KKN, nepotisme, dan seterusnya, dari berita-berita yang tidak benar. Karena memang mereka tidak suka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan mengikuti syubhat tersebut atau berita palsu tersebut. Maka kewajiban bagi kita untuk membersihkan, ya, para sahabat Rasulullah SAW dari fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Muawiyah bin Abi Sufyan lahu fadail, ini punya banyak keutamaan. Minha, di antara keutamaan Muawiyah, khalul mukminin. Beliau adalah paman orang-orang beriman. Karena apa? Karena saudarinya Ramlah ini ummahatul mukminin. Di anna ukhtahu Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan zaujin Nabi. Karena saudarinya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ini istri Nabi. Fahiya min ummahatil mukminin, maka Ramlah termasuk ummahatul mukminin, ibunda kaum beriman. Maka Muawiyah ini khal, paman ummah dari orang-orang beriman. Fayakunu khalan lil mu'minin fil fadli la fil nasab. Beliau adalah khal, paman bagi orang-orang beriman
fil fadli, dari sisi keutamaannya, kedudukannya, bukan dari sisi nasabnya. Ya, bukan secara nasab. Sebagaimana ummahatul mukminin kemarin, ya, sebagai ibunda kaum beriman dari sisi kedudukan mereka sebagai istri Nabi, bukan dari sisi hubungan nasab. Kemudian wa min fadailihi radhiyallahu anhu, di antara keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan juga yang perlu kita ketahui agar kita paham siapa beliau, sahabat yang mulia ini yang banyak direndahkan atau dihina oleh para ahlul bid'ah. Di antara keutamaan beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu katiban lil wahyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Muawiyah ini penulis wahyu. Penulis wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan mengangkat orang menjadi penulis wahyu. Ya, tidak sembarang orang diangkat menjadi penulis wahyu. Ya, orang yang terpercaya, orang yang amanah dan seterusnya. Dan Muawiyah ini salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul bid'ah sangat benci kepada beliau. Ingin menjatuhkan kedudukan beliau. Kenapa? Karena kalau beliau sudah hancur kedudukannya, tidak punya kehormatan, keagungan di tengah-tengah kaum muslimin, mudah untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama yang benar. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, katibu Rasulullah, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min jumlati kuttabil wahyi baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muawiyah ini salah satu di antara penulis wahyu yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Muawiyah. Wala yakhtarullahu li kitabatil wahyi li rasulih illa al-amin. Kata Syekh Fauzan, Allah tidak mungkin memilih orang-orang untuk menulis wahyunya, ya, kecuali al-amin, orang yang terpercaya, yang amanah. Fa huwa min kuttabil wahyi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Muawiyah itu termasuk penulis wahyu. Ini keutamaan. Pokok jahada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang lain, Muawiyah telah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang membenci beliau, menghina beliau, menuduh beliau dengan segala macam tuduhan tidak benar, mereka tidak pernah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla al-imarah 'ala Syam fi ahdi Umar bin Khattab, dan Muawiyah diberi kepercayaan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin negeri Syam. Dan tentunya Umar bin Khattab, Amir Mukminin, tidak sembarangan memilih orang. Umar bukan orang yang bodoh. Umar bukan orang yang tidak paham. Ya, sembarangan menentukan siapa menjadi pemimpin. Muawiyah ditunjuk oleh Umar menjadi gubernur di Syam, memimpin Syam, menunjukkan beliau orang memiliki keutamaan. Ya. Walamma hasalatil fitnah fi khilafati Ali wa qutila Ali radhiyallahu anhu, ketika terjadi fitnah di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sampai akhirnya Ali pun terbunuh. Ya, Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Wa buya Alil Hasan ibni Ali min ba'di abih. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya, Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian Hasan bin Ali, putranya Ali, diangkat menjadi khalifah. Ya. Hasan diangkat menjadi khalifah. Wa al-Hasan annal amra la yatimmu lahu. Kemudian Hasan berpendapat urusannya tidak akan sempurna dengannya. Ya. Inda dzalik tanazala li Muawiyah 'anil khilafah. Maka ketika Hasan sudah diangkat, dibaiat menjadi Amirul Mukminin, menggantikan ayahnya yang mati terzalimi secara terbunuh, ya, mati terbunuh secara terzalimi, Hasan diangkat menjadi khalifah. Dan Hasan melihat, ya, dia tidak akan bisa menyempurnakan urusannya masalah khalifah. Akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tanazal Hasan, tanazal artinya turun tahta. Ya, Hasan menyerahkan, ya, kepemimpinan kepada Muawiyah. Untuk apa Hasan menyerahkan kepemimpinan? Karena Hasan itu mampu dan Hasan berhak, ya, menggantikan ayahnya. Tapi Hasan melihat maslahat yang lebih besar.
Dan Hasan juga melihat kedudukan mulia dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Hasan pun turun dari tatanya menyerahkan kepemimpinan kepada khilafah kepada Muawiyah min ajli hikni dima'il muslimin wa jam'il kalim. Tujuannya untuk menjaga darah kaum muslimin dan menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Karena di Syam ada Muawiyah, Hasan di mana? Di Irak. Di Irak. Kemudian ya, untuk tujuan agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin dan akan bersatu kalimat kaum muslimin, maka Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut, tapi untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar. Ini menunjukkan ya kebesaran dari Hasan bin Ali. Ya, seorang negarawan sejati, bukan hanya karena kepentingan sendiri. Hasan menyerahkan kepemimpinan khilafah kepada Muawiyah sehingga ketika itu kaum muslimin bersatu. Ya, kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di Syam, di Irak, di belahan bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah ini adalah raja pertama di dalam Islam. Ya, raja pertama di dalam Islam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Sehingga ketika itu dikenallah Amul Jamaah, tahun persatuan. Kaum muslimin bersatu di bawah satu komando, yaitu Raja Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ahlul bid'ah, orang-orang sesat pun merasa ya berat hati dan mereka merasa sedih dengan keadaan tersebut. Ketika kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa hadza dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari min al-mu'jizat. Ya. Kisah Hasan yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ketika Hasan sudah diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya yang terbunuh, kemudian Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk di antara mukjizat Nabi, ya, nubuah, berita kenabian, di mana Nabi SAW menyampaikan perkara-perkara yang belum terjadi nanti setelah meninggal beliau. Nabi SAW berkata tentang Hasan. Ketika itu Hasan masih kecil, Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyid. Nabi berkata kepada cucunya yang sangat dicintai itu Hasan, Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang tuan. Cucu dalam bahasa Arab kadang disebut anak, ya. Ya. Bukan berarti anak Nabi tapi cucu Nabi. Inna ibni, sesungguhnya anakku maksudnya cucuku ini adalah sayyid, seorang tuan, orang yang punya jiwa besar yang akan disegani dihormati manusia. Ya, sayuslihullahu bihi baina ta'ifatain 'azimatain minal muslimin. Dengan sebab anak ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Hasan, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kelompok kaum muslimin. Nabi tidak mengatakan kelompok kaum muslimin dan kelompok kafirin. Tapi Nabi sama-sama mengatakan kelompok kaum muslimin, baik dari yang Muawiyah maupun yang Ali bin Abi Thalib. Allah mengatakan sayuslihullahu bihi, Allah akan mendamaikan dengan sebab anak ini, dengan Hasan ini, dua kelompok besar dari kelompok kaum muslimin. Yaitu kapan? Ketika Hasan menjadi khalifah, ya, dibaiat menjadi khalifah, kemudian Hasan melihat kemaslahatannya besar, Hasan serahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, sehingga ketika itu kaum muslimin kembali saja bersatu di bawah panji bendera ya kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ini sangat tidak disukai oleh ahlul bid'ah, ya, karena demikian ahlul bid'ah, kalau kaum muslimin bersatu kuat mereka tidak suka. Ya. Fakana fi tanazulihi radhiyallahu taala anhu li Muawiyah masalihu 'azimah lil muslimin. Maka ketika Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, ini terdapat kemaslahatan yang besar, kebaikan yang besar. Fajtama'atil kalima ala Muawiyah. Kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Wasasa Muawiyah radhiyallahu anhu an-nasa bil hikmah was siyasah asy-syar'iyyah. Kemudian Muawiyah pun memimpin manusia, memerintahkan kaum muslimin dengan penuh hikmah, penuh kebaikan dengan siasah syar'iyyah. Wasasahum bil adli radhiyallahu taala an.
Muawiyah memimpin kaum muslimin dengan penuh keadilan. Atahullahul aqla wal hikmata wa rifqa bil mu'minin bil muslimin. Allah berikan karunia kepada Muawiyah sikap keadilan, hikmah bijaksana dan kelemah lembutan kepada orang-orang beriman. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Wasara syaukatan fi khuluqil firaqid dhalah. Akhirnya Muawiyah pun menjadi duri yang mengganggu, ya, kerongkongan kelompok-kelompok sesat. Ya, keberadaan Muawiyah sangat tidak disukai orang-orang sesat. Ya, karena ini kata Syekh Fauzan digambarkan seperti duri yang masuk ke dalam kerongkongannya kelompok-kelompok sesat. Ya, syajiyun fi khuluqil firaqid dhalah, yang ini menyusahkan, ya, kelompok-kelompok sesat. Ya. Wasadda tariqa alaihim, dan Muawiyah yang menutup jalan bagi mereka orang-orang sesat untuk tampil. Ya. Ketika terjadi fitnah sampai terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, kelompok-kelompok sesat mulai muncul. Ya. Kemudian ketika Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, kaum muslimin bersatu di bawah satu komando, mereka sudah tidak punya lagi, ya, kelonggaran bergerak. Ya, Muawiyah menutup jalan-jalan mereka. Wa sumiyal 'amal ladzi tanazala fil Hasan di Muawiyah sammahul muslimuna 'amal jamaah. Maka tahun di mana Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka tahun itu dikenal oleh kaum muslimin dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan. Inilah tahun persatuan kaum muslimin, yaitu tahun di mana Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Li'annahu in aqadat fihi al-jamaah, karena ketika itu berkumpul kembali jamaah kaum muslimin, wa tawahhadat fil kalimah, ya, kalimat menjadi satu, wa dzalika li fadlil Hasan, ini menunjukkan keutamaan Hasan bin Ali sebagai, ya, orang yang sangat berjasa di dalam menyatukan, ya, perdamaian di antara kaum muslimin. Menyatukan dua muslim yang bersengketa itu punya keutamaan. Ini dua muslim bersengketa, kita satukan, kita damai, itu punya keutamaan. Apalagi ini menyatukan seluruh kaum muslimin. Ini menunjukkan Hasan punya keutamaan yang besar. Ya, jasa besar terhadap persatuan kaum muslimin. Athara maslahatal muslimin wa jam'a kalimatil muslimin ala maslahatihi huwa. Hasan lebih mengutamakan kemaslahatan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin daripada kebaikan diri sendiri. Ini namanya negarawan seperti ini, orang punya jiwa besar. Lebih mementingkan kebaikan orang banyak daripada kebaikan diri sendiri. Wa tahaqqaqa fi qaulur Rasul, dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sayuslihullahu bihi baina taifataini 'azimatain minal muslimin. Dengan sebab anak ini, Hasan ini, Allah akan diislahkan, damaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Wa Muawiyah radhiyallahu taala anhu lahu fadail. Muawiyah ini punya banyak keutamaan. Ibnu Qudamah menyebutkan secara khusus Muawiyah di sini karena ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ya, dari kalangan Rafidhah maupun kalangan Khawarij, mereka banyak menjatuhkan pribadi Muawiyah bin Abi Sufyan, merendahkan beliau, dan kebanyakan hadis-hadis riwayat yang sampai terkait Muawiyah ini dusta, palsu, dan memang bikinan orang-orang, ya, pemalsu. Banyak riwayat yang tidak benar di dalam kitab-kitab tarikh tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tentang pribadi beliau. Ya, sehingga kalau kita baca riwayat tersebut, kita melihat betapa jeleknya Muawiyah. Ini semuanya dusta, tidak benar. Muawiyah, ya, beliau sebutkan secara khusus Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad untuk pembelaan, menegaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghormati beliau. Dan Muawiyah ini punya banyak keutamaan. Awalan annahu min sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam falau fadlu suhbah. Keutamaan yang pertama, beliau adalah sahabat Nabi. Maka beliau punya keutamaan sebagai seorang sahabat.
Yang sudah kita jelaskan, sahabat itu punya keutamanya tidak mungkin ditandingi generasi sebelumnya, generasi sesudahnya. Ini sahabat. Yang kedua, anau akhu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Habibah fa huwa khalul mu'minin. Keutamaan Muawiyah yang kedua, beliau adalah saudara laki-laki dari istri Nabi Ummu Habibah Ramlah. Maka beliau adalah pamannya orang-orang beriman. Wasalisan yang ketiga, annahu jahada ma'a Rasulillah. Beliau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang besar. Ya. Warabi'an yang keempat, annahu ammarahu Umar bin Khattab al-khalifatu tsani ala iklimin 'azimin min aqalimin muslimin wa wasyah. Bahwasanya Umar bin Khattab telah menugaskan beliau Muawiyah untuk menjadi gubernur di daerah yang sangat besar, yaitu daerah Syam. Ya. Wasasahu khairu siyasah, dan Muawiyah pun telah mengurusi kaum muslimin, ya, sebagai gubernur. Mereka telah memerintahkan dengan siasah sebaik-baik pemerintahan. Wa ahabbahu an-nasu hubban 'aziman, dan manusia pun sangat mencintai beliau li husni siyasatihi, karena bagusnya kepemimpinan beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kelima, wa khamisan, annahu jama'allahu bi bainal muslimin. Muawiyah menjadi sebab kaum muslimin bersatu. Ketika tadi Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka kaum muslimin menjadi bersatu di bawah panji Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini keutamaan yang besar, menyatukan kaum muslimin. Wa dar'abil fitnatul lati kanat musta'illatan min maqtali Utsman ila tanazulil Hasan. Dan Muawiyah ini menjadi penangkal dari fitnah yang mencegah atau memadamkan fitnah yang sempat menyala besar sampai terbunuhnya Utsman, ya. Dan fitnah ini terus membesar sampai Ali terbunuh, kemudian Hasan menyerahkan diri, menyerahkan kepemimpinan, ya. Maka fitnah mulai meredup. Kanatil fitan musta'illah bainal muslimin. Ketika itu fitnah begitu kuat, ya, menyala di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Muawiyah yang memadamkan api fitnah. Makanya sangat dibenci oleh ahlul bid'ah. Ya. Sadisannya keenam, wa min fadailihi, di antara keutamaan Muawiyah juga, annahu katibul wahyi, beliau penulis wahyu. Walam yakunillahu liyakhtara likitabatil wahyi li rasulihi illal amin. Dan Allah tidak mungkin memilih orang-orang yang menulis wahyu yang diberikan kepada Rasulnya kecuali orang yang terpercaya. Bukan sembarang orang. Dan Allah tidak salah memilih. Allah dan Rasulnya tidak pernah salah memilih orang untuk menulis wahyunya. Dan Muawiyah ini penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azizakum, ini pembahasan tentang Ummahatul Mukminin dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Berkata Ibnu Qudamah, wa minas sunnah, dan termasuk juga bagian dari sunnah Nabi, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, dan para pemimpin kaum mukminin, ya, birrihim wa fajirihim, yang baik maupun yang fajir, pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jahat. Beliau tekankan di sini kewajiban untuk tetap mendengar dan taat, itu baik itu pemimpinnya baik, adil, bijaksana, maupun fajir, pemimpinnya jahat. Ini kewajiban. Suka tidak suka, ini perintah di dalam syariat kita. Kewajiban untuk taat dan mendengar kepada pemimpin yang baik maupun yang jahat.
malam ya'muru bima'siyatillah, dengan catatan selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita wajib mentaatinya selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada seseorang di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini ikhwani wa akhwati azanallah yakum, bagian perintah untuk taat kepada waliul amr, ya. Mentaati mereka, senantiasa mendengar dan taat kepada mereka, baik itu pemimpinnya baik maupun pemimpinnya jahat. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada mereka, tidak boleh keluar dari mereka kecuali di dalam perkara-perkara yang maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati perkara yang maksiat. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun di dalam kalimat ini perlu ada catatan, karena banyak orang salah paham di dalam memahami hadis ini, la ta'ata fi maksiatillah. Insyaallah nanti akan kita jelaskan penjelasan beliau Syekh Fauzan terkait hadis ini, la ta'ata fi maksiatillah, ya, setelah azan, ya, ba'da azan. Ya ikhwani wa akhwati azanallah yakum, kita lanjutkan. Maka termasuk di antara sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin, senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Fauzan, hadza mukmilun lima sabaq min wujubil jihad wal hajj ma'a kulli imamin min a'immatil muslimin barran kana wa fajiran. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah di sini ini menyempurnakan penjelasan yang telah lewat sebelumnya, yaitu tentang kewajiban untuk senantiasa berjihad dan menunaikan ibadah haji bersama setiap pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang jahat. Tetap wajib jihad, pelaksanaan ibadah haji, dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Ini wajib dilakukan bersama dengan pemimpin. Termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan syiar-syiar Islam itu bersama dengan pemimpin. Bersama dengan pemimpin. Ini bagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika as-sam'u wa ta'ah. Demikian juga kewajiban kita untuk senantiasa dengar dan taat kepada pemimpin. Bukan hanya jihad, bukan hanya berhaji atau dengan syiar-syiar, tapi terkait dengan perintah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallahi was-sam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini wasiat Nabi. Maka orang-orang yang senantiasa memerintahkan, mengajak kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, sejatinya mereka telah sedang menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiatkan, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, ya, bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah, untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini wasiatnya. Adapun orang-orang yang dia tidak mau taat kepada pemimpinnya, tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin, sejatinya mereka sedang melanggar, menyelisih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang tua, ya, seorang tua kepada anaknya ketika ingin meninggal, dia memberikan wasiat. Nanti sepeninggalku aku wasiatkan kepada kalian untuk ini dan ini. Maka kewajiban anak untuk menjalankan wasiat tersebut selama tidak harus dalam hal bermaksiat. Dan ini wasiat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau wasiatkan kepada kita semua umatnya sepeninggal beliau, yang pertama untuk selalu bertakwa,
yang kedua untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan Nabi SAW dalam hadis ini sebutkan secara khusus, walaupun mentaati pemimpin bagian dari ketakwaan, ya taat kepada pemimpin bagian dari ketakwaan, tapi Nabi tidak cukupkan usikum bitaqwallah, tidak. Nabi sebutkan wasab wa ta'ah, walaupun mentaati pemimpin bagian ketakwaan. Nabi sebutkan di sini ada keutamaan yang besar. Dan ketika menyelisih ini ada musibah fitnah yang besar. Ya, madarat yang besar ketika kaum muslimin sudah tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin. Maka dalam hadis ini Nabi sebutkan secara khusus agar kita memiliki perhatian. Dan inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum perhatikan, di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya di dalam masalah ini, sam'a wa ta'ah. Sehingga kita lihat mereka menuduh Ahlussunnah orang-orang yang mereka ya, orang-orang yang tidak punya pendirian, mereka orang-orang suka menjilat pemimpin, suka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, terutama orang-orang khawarij, ya, terutama orang-orang menyimpang firqah sesat, ketika menuduh Ahlussunnah kelompok yang pro pemerintah, kemudian Ahlussunnah adalah orang yang suka menjilat pemimpin, siapapun pemimpinnya senantiasa dibela, baik atau buruk, benar salah senantiasa dibela, dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka tidak paham bahwa ini adalah wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri mewasiatkan usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan kembali, Nabi mengatakan wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun nanti yang memimpin kalian seorang budak. Dan kata ulama, ini menunjukkan kepemimpinannya tidak syar'i. Bukan hanya yang syar'i saja, yang tidak syar'i pun diperintahkan taat. Kenapa? Karena di dalam syarat kita, di antara syarat seorang pemimpin adalah merdeka. Budak itu tidak layak jadi kriteria pemimpin. Karena budak itu dia dirinya sendiri tidak menguasai. Dirinya, hartanya semuanya milik tuannya, itu budak. Orang yang tidak memiliki ya dirinya. Karena budak itu dirinya sendiri menjadi harta tuannya. Budak di dalam Islam, ya dirinya sendiri itu menjadi harta tuannya, bisa diwariskan, bisa dijual, itu budak. Maka budak tidak berhak menjadi seorang pemimpin. Kata Nabi, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyyun, meskipun yang memimpin kalian budak dan budaknya budak kita, maka kewajiban tetap taat dan mendengar dan taat. Artinya apa? Meskipun yang jadi pemimpin tidak syar'i, tidak sebagaimana keyakinan dari Khawarij ataupun yang semisal dengan mereka, kita akan taat pemimpin kalau pemimpinnya syar'i. Bagaimana kalau pemimpinnya tidak syar'i, tidak ada ketaatan? Itu menyelesaikan hadis Nabi. Nabi mengatakan wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian budak, dan budak berarti kepemimpinannya syar'i tidak, karena budak tidak layak menjadi pemimpin. Artinya meskipun yang memimpin kalian pemimpin yang tidak syar'i, tetap wajib taat. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umur, kewajiban untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin. Hadza fil Quran, dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, pemimpin-pemimpin di antara kalian. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umuril muslimin madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Senantiasa taat, mendengar dan taat kepada pemimpin, ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya terlihat, ya, ini salah satu ciri. Kalau ada orang-orang yang melepaskan, mengajak, menyeru kaum muslimin untuk melepaskan ketaatan kepada pemimpinnya, ketahuilah mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah.
Meskipun mereka pakai baju ahlu sunnah, meskipun pakai bendera ahlu sunnah, tetapi sejatinya mereka telah menyelisih ajaran ahlu sunnah. Karena ajaran ahlu sunnah as-sam'u wa ta'ah di a'immatil muslimin. Ya. Wa adamu sam'i wa ta'ah lahum madhhabul mubtadi'ah. Kata Syekh Fauzan, tidak adanya ketaatan, tidak mau mendengar dan tidak taat kepada pemimpin, ini adalah ajaran dari ahlul bid'ah. Ini ajaran dari ahlul bid'ah. Makanya kita akan mengenal mana-mana ini ahlu sunnah dari ciri-cirinya. Dan kita tidak terfitnah dengan nama, dengan slogan, bendera. Tidak. Ulama itu tidak terfitnah seperti itu. Karena ulama melihat dari hakikatnya, dari ciri. Walaupun pakai baju apapun, pakai bendera apapun, dilihat ciri-ciri. Maka akan terlihat mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Salah satunya dengan ujian terkait dengan pemimpin. Ketika diuji dengan pemimpin yang wali, pemimpin yang jahat, lihat sikapnya, ya, maka terlihat di situ. Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan di sini, malam ya'muru bi maksiatillah, kewajiban untuk senantiasa taat dan dengar selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Ya. Min fi'li muharramin atau tarki wajib. Di antara bentuk maksiat baik melakukan yang diharamkan, artinya ketika pemimpin mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan atau meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, itu maksiat namanya. Mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan. Ketika pemimpin seperti itu, kita tidak boleh mentaati. Ketika pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang haramkan atau memerintahkan kita untuk meninggalkan yang Allah wajibkan, maka tidak boleh taat. Wa idza amaru bi ma'siyatin la yuta'una fi tilkal ma'siyah. Kata Syekh Fauzan, ketika pemimpin memerintahkan kita, misalkan pemimpin punya kebijakan pemimpin yang dimana di dalam kebijakan tersebut mengandung kemaksiatan, jelas-jelas itu kemaksiatan, bukan syubhat. Ijma' kaum muslimin menyatakan itu benar-benar maksiat, tidak ada keraguan-raguan. Maka la yuta'una fi tilkal ma'siyah. Mereka tidak ditaati dalam perintahnya fi tilkal ma'siyah, di maksiat itu. Bukan secara umum. Ya, tidak adanya ketaatan bukan secara umum, tapi tidak taat di dalam maksiat itu, di dalam kebijakan atau perintah yang memang itu maksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan. Karena dalilnya apa? La ta'ata fi maksiatillah. Ya, di dalam maksiat tersebut. Tetapi lihat di sini, perbedaan antara ahlu sunnah dengan yang lainnya. Wa tabaqa ta'atuhum fi ma'adaha. Tetapi ketaatan kepada pemimpin di dalam kebijakan-kebijakan yang lain, perintah yang lain tetap ada, tidak hilang. Disinilah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ketika melihat pada pemimpin mereka ada kemaksiatan, maka mereka putuskan ketaatan pemimpin secara mutlak. Sudah, berarti kita tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin kita berontak, kita gulingkan. Kenapa? Karena pemimpin telah bermaksiat. Ahlus sunnah tidak demikian. Bukan seperti itu. Tapi apa? Kita tidak boleh taat di dalam perintah itu, tetapi ketaatan dan kepada mereka, mendengar dan taat mereka di dalam perkara itu tetap ada, tidak hilang. Ketaatan kepada mereka sebagai pemimpin tetap ada. Ya. Karena tidak semua kebijakan pemimpin itu maksiat. Untuk kebijakan yang maksiat tidak ada ketaatan. Tetapi ketaatan secara kepada mereka hilang tidak? Tidak hilang. Di sinilah bedanya. Ya, di sini beda. Kenapa? Karena terkadang ahlul bid'ah, orang khawarij dan semua dengannya sering menggunakan hadis ini untuk membela keyakinan mereka. Apa hujahnya mereka? La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Apa tujuan mereka? Ingin memutuskan ketaatan kaum muslimin dari pemimpinnya. Memerintahkan menghasut kaum muslimin akan menggulingkan pemimpinnya. Dengan dalih apa?
la ta'ata fi ma'siyatillah. Ini tidak benar. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Terkadang seperti ini. Sering ahlul bid'ah ini menggunakan dalil yang benar, tapi istidlalnya tidak benar. Kita tidak nafikan dalilnya. La ta'ata fi ma'siyatillah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Tapi memahami hadis ini untuk mencabut ketaatan kepada pemimpin secara mutlak itu tidak benar. Bagaimana memahami hadis yang benar? Seperti yang disampaikan oleh beliau di sini, tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Adapun di dalam perintah-perintah yang selainnya, maka ketaatan tetap ada dan tidak hilang. Bisa dipahami? Sehingga kalau kita paham ini, kita tidak mudah terfitnah. Ketika mereka berhujah dengan dalil la ta'ata fi ma'siyatillah, kita katakan hadis itu bukan berarti menyuruh kita untuk mencabut ketaatan pemimpin secara mutlak. Tapi tidak taat dalam kebijakan yang bermaksiat. Ada pun yang tidak bermaksiat wajib taat. Berdosa kalau kita tidak taat. Wa hadza laysa ma'nahu annahum idza amaru bi ma'siyatin tunhaddu wilayatuhum. Kata Syekh Fauzan, hadis ini pemahaman yang benar. Hadis ini maknanya bukanlah bahwasanya ketika pemimpin melakukan suatu maksiat maka kepemimpinan mereka harus dihabisi, harus dibatalkan, dijatuhkan. Kalau bahasa kita apa? Diminta untuk mengundurkan diri dan seterusnya. Itu semua bukan cara-cara Islam. Demonstrasi minta pemimpin mengundurkan diri dan seterusnya karena ada kebijakannya maksiat. Terkadang kata-kata maksiat itu masih multi tafsir. Karena tidak sesuai dengan selera mereka dikatakan maksiat, padahal itu mungkin bukan maksiat. Ya, seperti itu. Maka ini yang ditegaskan oleh beliau, au yajuzul khuruju alaihim, dan hadis ini bukan berarti ketika kita melihat kemaksiatan pemimpin boleh bagi kita untuk keluar melawan mereka, memberontak mereka. Lakin natajannabul ma'siyata allati amaruna biha, tetapi kita tinggalkan, kita jauhi kemaksiatan yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Wa nulzimu ta'ata fi ma'addaha minal umur allati laysa fiha ma'siyah, dan kita tetap senantiasa taat ya di dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Tidak hilang ketaatan. Ini ya yang perlu kita pahami di sini di dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Hadis yang dikatakan oleh Imam Baghawi di dalam syarahnya ya, hadis Nuwas bin Sam'an ya. Maka makna hadis ini bukan berarti ketika pemimpin memerintahkan suatu kemaksiatan selain kesyirikan kita boleh mencabut, kalau puasa kita boleh melepas ya ketaatan kita dari mereka ya, tetapi kita tinggalkan maksiat tersebut dan kita tetap taat kepada mereka di dalam perkara yang lain. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa man walla al-khilafah wajtama'a alaihi an-nas wa radu bihi aw ghalaba bihum bi sayfihi hatta sara al-khalifah wa sumiya amiral mu'minin wajibat ta'atuhu. Kata Ibnu Qudamah, maka siapa yang telah menjadi khalifah, memegang kepemimpinan, wajtama alaihi nas, kemudian manusia kaum muslimin bersatu berkumpul di bawah kepemimpinannya, waradu bihi, dan kaum muslimin pun meridhoinya, menyetujui dia sebagai pemimpinnya, awwalabahum bisayfihi, atau dia ya pemimpin tadi telah mengalahkan kaum muslimin dengan kekuatannya, hatta sara khalifatan, sehingga dia menjadi seorang pemimpin, wasumiya amiral mu'minin, dan dia disebut sebagai pemimpin kaum mukminin, apapun istilahnya, apakah perdana menteri, apakah raja, apakah presiden, itu istilah.
tapi maknanya sebagai amir, ya. Wajib ta'atuhu, maka wajib mentaati mereka. Wa haramat mukhalafatuhu, dan diharamkan untuk menyelisihi mereka, wal khuruju alaih, keluar memberontak mereka, wa syaqqu 'asal muslimin, dan membelah tongkat atau memecah belah ketaatan kaum muslimin terhadap mereka. Ini haram, boleh. Ya. Karena al-khilafah, ikhwani wa akhwati azza yakum, kepemimpinan awal wilayah, khilafah awal wilayah, kepemimpinan, ya, di dalam Islam itu bisa didapat dengan 3 cara. Kepemimpinan di dalam Islam, seorang menjadi pemimpin dan diakui secara syariat dia sebagai pemimpin, ada 3 cara. Ya. Yang kadang kita nggak paham. Ya. Al-khilafah, kepemimpinan di dalam Islam, tan'aqidu bi hadits thalathati umur, bisa diraih dengan 3 cara. Al-awwal, cara pertama seorang menjadi pemimpin yang syar'i, ikhtiyaru ahlil halli wal aqdi lahu, pilihan dari ahlul hal wal aqd, orang-orang yang ditunjuk untuk memilih bermusyawarah, tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang punya ilmu, ahli ilmu, orang-orang punya kedudukan, orang-orang punya keagungan, kemuliaan, mereka ditunjuk umat untuk bermusyawarah di antara mereka menuju seorang pemimpin. Ini syar'i, menjadi pemimpin karena dipilih oleh siapa? Ahlul hal wal aqd. Bukan demokrasi. Demokrasi malah nggak Islam. Nggak ada ajaran Islam. Pemimpin dipilih dari semua rakyat, enggak. Tapi pemimpin dipilih dari ahlul hal. Siapa itu ahlul hal wal aqd? Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Mereka orang punya kedudukan, punya kemuliaan, ketokohan, punya keilmuan. Itu ahlul hal wal aqd, bukan setiap orang, bukan. Ini yang pertama. Kama hasala li Abi Bakar radhiyallahu taala an, sebagaimana siapa didapat dengan cara ini? Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifatul Rasul dengan cara ini. Jadi tokoh-tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansar, bukan semua sahabat, bukan semua kaum muslimin, tidak. Perwakilan dari tokoh-tokoh, memang orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan, berkumpul bermusyawarah, akhirnya mereka menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatul Rasul. Ya. Ini cara yang pertama. Fa inna bai'atahu tammat bi ijma'i ahli al-hal wal aqd. Maka baiatnya Abu Bakar, dia sah menjadi Amirul Mukminin, itu sempurna dengan kesepakatan ahlul hal wal aqd. Jadi enggak harus seluruh rakyat semuanya setuju, tidak. Cukup ahlul hal wal aqd setuju menunjuk seseorang jadi pemimpin, maka itu sah dia jadi seorang pemimpin. Kemudian cara yang kedua, kalau tadi cara pertama dari pilihan ahlul hal wal aqd. Salisan, idza ahida waliyul amri ila ahadin min ba'di. Seorang menjadi pemimpin karena ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya. Dapat mandat atau ditunjuk, diberi kepercayaan oleh pemimpin sebelumnya. Ya. Seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja, ataupun yang apa namanya, ya, ketika dia sudah ingin mengundurkan diri atau menjelang wafatnya, dia menunjuk seseorang, kamu menjadi pemimpin. Ini dibenarkan dalam syariat. Jadi jadi pemimpin karena apa? Bukan karena pilihan ahlul hal wal aqd, tapi karena penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya. Ya. Fa innahu yulzimu ta'atuhu fi dzalik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati. Jadi kalau misalnya kita ada presiden, kemudian presiden mulai saya menunjuk fulan ini jadi pengganti, sah dalam Islam. Walaupun dalam sistem negara kita tidak sah, ya. Dalam Islam sah. Ya, pemimpin menunjuk penggantinya. Maka ketika seorang pemimpin menunjuk penggantinya, wajib bagi kaum muslimin, bagi rakyat untuk taat. Ya. Kama
ahida Abu Bakar ila Umar. Ini sebagaimana apa? Abu Bakar menuju Umar jadi khalifah. Umar bukan pilihan al-halal wal aqd. Umar menjadi khalifah pilihan siapa? Pilihan Abu Bakar. Walaupun hanya Abu Bakar, beliau Amirul Mukminin, maka beliau punya hak untuk menunjuk. Ini cara yang kedua, Amirul Mukminin, seorang pemimpin dalam Islam kan apa? Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Salisan, cara yang ketiga, idza taghallaba 'alal muslimina bisayfihi. Cara yang ketiga, seorang menjadi pemimpin kalau dia mengalahkan kaum muslimin dengan kekuatannya. Ya. Wa akhda'ahum li ta'ati, dan memaksa kaum muslimin untuk taat kepadanya. Berarti apa ini? Kalau bahasa kita sekarang apa? Kudeta. Ada pemerintahan pemimpin yang sah, ya, seorang raja, seorang perdana menteri atau presiden, ya. Kemudian ada orang yang punya kekuatan, mungkin pemimpin militer atau segala macam atau penguasa, dia punya kekuatan menandingi, mengalahkan. Boleh nggak ini dia mengalahkan ini? Secara syariat dibenarkan tidak? Secara syariat benar tidak? Tidak boleh. Tetapi kalau dia sudah mengalahkan, nyata-nyata mengalahkan, dan presiden atau raja itu menyerah, kemudian dia yang berkuasa, dia menyuruh kaum muslimin taat, maka walaupun caranya tidak syar'i, ketika dia sudah berkuasa wajib taat. Seperti itu, ya. Walaupun kudeta, walaupun dia meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak dibenarkan, kudeta kan sesuatu tidak dibenarkan. Tetapi ketika dia sudah jadi pemimpin dengan kekuatannya, maka zulzimu ta'atahu fi dzalik, wajib kita mentaatinya. Ya. Maka wajib mentaatinya, kama hasala li Abdul Malik bin Marwan wa ghairuhu min mulukil muslimin, sebagaimana ini pernah terjadi di dalam sejarah Islam pada Abdul Malik bin Marwan dan yang selainnya dari raja-raja kaum muslimin. Dulu biasa seorang raja kemudian dikalahkan, dikudeta dengan yang pemimpin berikutnya menjatuhkan raja sebelumnya. Maka ketika dia sudah berkuasa, dia jadi Amirul Mukminin dan wajib taat. Kemudian dikalahkan lagi, digulingkan kekuasaannya, kan? Dipaksa digulingkan kekuasaannya dengan raja berikutnya, dan nyata-nyata dia punya pemegang kekuasaan, dia pun berkuasa. Ya, dia berkuasa. Ya. Yulzimul muslimuna ta'atahum fi dzalik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada mereka. Ya. Kenapa? Li ajli jam'il kalimah wa tajnibil muslimina safkad dima wa ikhtilafal kalim. Kita wajib taat kepada pemimpin yang ketiga ini, tujuannya agar menyatukan kalimat kaum muslimin, tidak terpecah belah, sehingga nanti musuh-musuh Islam, orang-orang kafir bertepuk tangan, ya, dan mereka berhasil dengan apa yang mereka inginkan dari memecah belah kaum muslimin. Tetapi kalau kaum muslim punya sikap seperti ini, nggak bisa. Orang-orang kafir bertepuk tangan. Ya, kenapa? Ketika kaum muslimin pemimpin yang sah digulingkan, ada pemimpin baru, mereka langsung taat kepada pemimpin baru, maka orang-orang memecah belah tidak berhasil. Ini hikmahnya ajaran Islam. Ya, yang kadang mungkin kita nggak masuk akal. Apalagi kalau kita dari kecil dididik apa? Kita sudah dicekoki logika orang-orang Khawarij. Gak bisa. Masa dia jadi pemimpin karena kudeta kita taat? Gak boleh. Gak boleh taatkan, dia tidak syar'i. Enggak. Islam mengajarkan demikian. Lijam'il kalimah, untuk menyatukan kalimat dan menghindarkan pertumpahan darah kaum muslimin, wa ikhtilafal kalimah, dan terceberai-berainya kekuatan kaum muslimin. Ya. Makanya kalau kaum muslimin, Masya Allah, umat Islam punya sikap mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin menjadi kaum yang kuat, ya, gak mudah dihancurkan, yang gak mudah dicerai-beraikan oleh kekuatan uang. Ya, siapapun yang memimpin mereka, maka mereka taat. Ya, bukan karena partai, bukan karena satu ormas, tapi karena apa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah motivasi orang beriman. Ketaatan mereka kepada pemimpin, ya,
Pembelaan mereka kepada pemimpin bukan karena partainya, bukan karena ormasnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu motivasi kaum muslimin, maka kekuatan akan muncul. Tidak mudah dihancurkan. Tetapi ketika dakwah ini sudah hilang, orang-orang khawarij yang muncul, maka kaum muslimin akan melihat punya kelemahan, mudah dihancurkan, mudah dicerai-beraikan, mudah diadu domba. Ya. Yang satu dan yang lain saling menjatuhkan dan seterusnya. Bihadil umuri salasatan aqidul wilayah liwaliyil amr. Dengan 3 cara ini kata Syekh Fauzan, maka kepemimpinan seorang pemimpin itu bisa diraih. Dengan penunjukan dari ahlul hal wal aqd, atau dengan penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya, atau dengan cara kudeta melakukan kekuatan yang mengalahkan pemimpin sebelumnya. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Pada pembahasan selanjutnya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi akan melanjutkan pembahasan tentang kewajiban untuk memegang sunnah dan meninggalkan atau menjauhi ahlul bid'ah. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita bacakan penjelasannya pada kesempatan yang lain bismillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.